Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat siang Pesona Inspira, selamat siang para pemirsa Instagram. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini Iqbal akan membagikan informasi atau bakalan ngobrol bareng-bareng dengan kedua narasumber kita dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo mengenai pendaftaran pengawas untuk TPS Pemilu 2024, di mana sudah hadir di studio Radio Pesona. Kali ini ada dua orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Sarwanto Priyadi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Halo, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Mas Iqbal. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah hari Alhamdulillah. ini baik. Ini menjelang pemilu makin dak-dikduk nggak nih Pak? Ya, kita sudah terbiasa. Oh, sudah terbiasa. Ya. Jadi sudah bisa dihandle dengan baik, ya. insya Allah. Ini kan tugas negara Mas. Jadi seberat apapun ya kita jalani dengan riang gembira. Oke, baik, mantap sekali nih. Dan kemudian untuk narasumber yang kedua kita ada dari Bapak Nasir Salasa selaku anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo dan Kordif SDM Organisasi dan Diklat. Selamat siang, Pak. Siang Mas Iqbal. Iya, gimana keadaannya Pak hari ini? Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Ini bukan pertemuan pertama kita kan ya Pak? Ini ya sudah kesekian kalinya. Alhamdulillah. Ini berarti sudah nggak deg-degan lagi dong untuk memberikan informasi. Ya, aman lah. Aman, alhamdulillah. Ya. Oke, baik, untuk Pesona Inspira dan juga Radio MCA serta pemirsa yang ada di Instagram, kali ini kita akan membahas mengenai pendaftaran pengawas TPS Pemilu tahun 2024. Tapi ini mungkin sebelum kita menuju ke sana, Iqbal agak penasaran. Ini kan pemilu sudah semakin dekat ya, sudah bulan Desember, sedangkan pemilu nanti ada di bulan Februari. Ini selama rangkaian pemilu yang sudah kita lalui di Kabupaten Wonosobo sendiri, ada sempat temuan-temuan atau pelanggaran-pelanggaran aturan nggak sih Pak? Atau bahkan sejauh ini alhamdulillah Wonosobo termasuk salah satu kabupaten yang aman-aman saja gitu Pak. Gimana? Apakah Wonosobo ini termasuk yang aman atau sempat ada temuan tapi mungkin temuannya tidak begitu besar seperti itu Pak? Terima kasih Mas Iqbal. Mas Iqbal dan Pesona Inspira ya. Betul sekali Pak. Jadi penggemar Radio Pesona istilahnya Pesona Inspira. Iya, dan kita juga direlay bersama dengan Radio MCA Pak. Oke. Terima kasih. Jadi seluruh pendengar yang ada di Wonosobo dan mungkin di luar Wonosobo. Yang pertama adalah bahwa Bawaslu ini merupakan sebuah lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan itu bertujuan untuk melakukan proses pengawasan, proses demokrasi kita. Betul. Nah, pertanyaannya kenapa harus diawasi pemilu itu? Iya nih Pak. Sama aja dengan sepak bola. Sepak bola kita bayangkan kalau tidak ada wasitnya seperti apa kan gitu. Nah, oleh sebab itu pemilu pun juga perlu diawasi. Nah, kita mengawasi proses kegiatan pemilu itu dari awal, mulai dari pendaftaran peserta pemilu, partai-partai itu Mas kita awasi sampai dengan nanti tahapan akhir sekali setelah kemudian dari KPU nanti secara resmi menetapkan hasil pemilihan umum itu ibaratnya tahapan pemilihan umum 2024 kita selesai. Nah, kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kehadiran Bawaslu yang kemudian didukung oleh Panwaslu di tingkatan kecamatan dan juga ada PKD atau pengawas kelurahan desa dan nanti kita akan segera lakukan adalah untuk melakukan pembentukan pengawas di tingkat TPS. Oke, baik. Ya, itu semua tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan supaya proses penyelenggaraan pemilihan umum kita ini berjalan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, disitulah menjadi sangat penting kehadiran seorang pengawas. Nah, dengan demikian maka kalau kemudian prosesnya bisa kita awasi dan kemudian dengan pengawasan itu bisa berjalan baik, maka diharapkan nanti kita akan bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin bangsa kita, wakil-wakil rakyat kita yang tentunya yang hebat, yang bisa membawa aspirasi masyarakat, yang bisa membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Nah, persoalannya bagaimana selama ini kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum di Wonosobo? Alhamdulillah sampai hari ini kita situasinya masih kondusif. Ya, kenapa kita kondusif? Karena kita menyadari betul
bahwa yang namanya pemilu itu pasti punya daya rentan ya. Pemilu itu pasti punya risiko-risiko. Nah, oleh sebab itu Bawaslu Kabupaten Wonosobo sudah memberikan satu paradigma baru. Jadi kita akan lebih banyak melakukan upaya-upaya pencegahan, edukasi kepada masyarakat supaya baik itu peserta pemilu, baik itu masyarakat maupun dari pihak-pihak lain yang dilarang di dalam kegiatan politik pemilihan umum menurut undang-undang itu tidak melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun. Nah, oleh sebab itu kami lebih banyak menjalin komunikasi, kita berkoordinasi dengan semua kalangan sehingga sampai hari ini alhamdulillah Wonosobo masih berjalan cukup baik. Alhamdulillah. Ya, kalau dinamikanya pasti ada. Pasti namanya ya, Pak. dinamika pasti ada, kesalahan-kesalahan kecil juga ada, misalnya berkaitan dengan kesalahan pemasangan alat peraga kampanye. Itu memang cukup sering terjadi, tidak hanya di Wonosobo pastinya itu ya, pasti Pak. terjadi di mana saja, tetapi itu masih punya kewajaran. Inilah kontestasi, semua orang ingin menang, kan gitu. Semua orang ingin memperoleh dukungan yang maksimal, tetapi cara yang untuk memperoleh kemenangan itu tentunya kita kawal supaya kemenangan yang mereka peroleh adalah kemenangan yang sportif, yang kesatria, kemenangan yang berintegritas kalau menurut Bawaslu istilahnya seperti itu. Nah, inilah peran dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan hari ini kami berterima kasih karena diberikan kesempatan di Pesona FM untuk bisa menyampaikan bahwa kami ini dalam waktu dekat ini akan melakukan proses rekrutmen untuk petugas pengawas TPS. Nah, pengawas TPS ini kita paling tidak menyediakan kurang lebih 3.091 ya Pak Nasir ya. Wah, cukup banyak ya. Cukup banyak. Nah, proses perekrutmen itu nanti akan diterangkan Pak Nasir secara detail, tapi prinsipnya adalah bahwa ini adalah langkah kita yang sangat serius. Jadi kita tidak cukup untuk melakukan pengawasan hanya sampai di tingkatan desa dan kelurahan saja, tetapi juga kita sampai di tingkatan TPS. Karena di TPS ini kerawanannya tinggi sekali. Wah, tidak kalah rawan ya, tidak Pak. kalah rawannya. Di situ ada KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, ada juga di situ ada saksi-saksi dari peserta pemilu. Tetapi itu saja nampaknya belum cukup, maka kemudian perlu kita tambah dengan saksi TPS. Nah, inilah yang kemudian kita sangat berharap ada kontribusi nyata dari masyarakat. Kita mengundang masyarakat dari semua lapisan sepanjang memenuhi persyaratan, silahkan untuk berkontribusi bersama kami mengawal demokrasi. Mudah-mudahan dengan pengawalan demokrasi yang akurat, yang baik, kita akan bisa menyelenggarakan pemilu dengan aman, nyaman dan lancar. Itu kira-kira seperti itu Mas Iqbal. Oke, tentunya terjadinya pemilu yang jujur dan juga demokrasi menjadi harapan semua orang, tidak terkecuali. Dan untuk mewujudkan hari itu Bawaslu hadir untuk memberikan pengawasan kepada segala proses dari berlangsungnya pemilu. Nah, ini kembali Iqbal ingatkan untuk para pendengar yang ada di rumah dan juga para penonton yang ada di Instagram, apabila ada pertanyaan silahkan mungkin bisa dikirim lewat komen yang ada di live sosial media kita, yaitu di live Instagram, atau bisa langsung WhatsApp nomor yang ada di Radio Pesona, ada di 0823 2383 9996. Nanti pertanyaannya akan kita jawab bersama-sama seputar pendaftaran pengawas TPS untuk pemilu tahun 2024. Nah, kali ini nih kita masuk ke pokok utamanya nih mengenai pengawas pemilu tahun 2024. Ini sebenarnya untuk pengawas TPS pemilu ini tugasnya apa sih, Pak? Karena mungkin banyak orang yang nggak tahu di luaran sana, warga masyarakat Wonosobo, tugas utamanya itu apa nanti? Ya, gini. Terima kasih Mas Iqbal dan Pesona Inspira dimanapun Anda berada. Jadi terkait dengan secara umum dulu Mas ya, secara umum. Jadi mandat kenapa kemudian Bawaslu Kabupaten Wonosobo itu dalam rangka persiapan pelaksanaan teknis pengawasan di tempat pemungutan suara harus melakukan proses pembentukan PTPS. Jadi di Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 90 di sana disebutkan di ayat 2 disebutkan bahwa Panwaslu pengawas TPS ya, pengawas tempat pemungutan suara itu selambat-lambatnya harus dibentuk H-23 hari sebelum hari H dan bekerja sampai dengan H+7
setelah tanggal 14 Februari Oke. 2024, tentunya begitu. Lah kalau melihat dari sisi kewenangannya, proses pembentukan PTPS ini di pasal 132 ayat 4 itu disebutkan bahwa proses seleksi pengangkatan dan penetapan PTPS itu dilakukan oleh Panwaslu kecamatan. Sehingga secara umum memang kewenangan proses pembentukan ada di tingkat kecamatan, yaitu tersebar di 15 kecamatan. Nah, lalu bagaimana nih dengan tugas-tugas yang harus dilakukan begitu ya? Masa kerja memang tidak lama ya, jadi praktis hanya kurang lebih selama 1 bulan. Satu Tetapi bulan, pengawas TPS lagi-lagi menjadi garda terdepan dalam proses pengawasan di TPS. Kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan di awal sama Pak Ketua bahwa dinamika proses pengawasan tahapan luar biasa, kan begitu. Maka kita harus memastikan bahwa di hari H proses pengawasan di hari pemungutan suara itu juga tentu kita juga ada standar tata laksana pengawasan yang didahului dengan proses standar tata laksana pencegahan, dan ini harus kita lakukan dengan baik. Tugas-tugas yang harus dipastikan yang menyangkut bagaimana kemudian proses persiapan pemungutan suara ya, sampai pada proses pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Kita tahu bahwa biasanya di hari pemungutan itu memang cukup kredit begitu ya. Sehingga kita harus memastikan banyak hal. Satu, bagaimana teknis dari sisi kesiapan teman-teman penyelenggara teknis ya, jajaran KPU ke bawah ya, sampai dengan utamanya di KPPS. Harus memastikan apakah teman-teman KPPS itu melakukan kerja di hari pemungutan suara itu sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Karena kita harus pastikan, lagi-lagi KPPS melakukan proses layanan. Bagaimana kemudian memberikan layanan kepada para pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Tentu dengan berbagai persiapan sampai pada proses pelaksanaan pungut dan hitung, sampai kemudian bagaimana kemudian PTPS juga memastikan bahwa dari sisi teknis, dari sisi SOP yang dilakukan oleh KPPS itu adalah benar. Kemudian juga memastikan bagaimana proses di penghitungannya, kan begitu. Karena kita tahu kan hari pemungutan suara tidak hanya sekedar warga masyarakat yang sudah punya hak milih memberikan hak suaranya, tetapi bagaimana hak suara itu juga harus bisa terkawal dengan baik, kan begitu. Itu salah satu tugas yang memang harus dilakukan oleh pengawas TPS. Yang jumlah sebarannya cukup banyak di Wonosobo, dari 15 kecamatan tersebar di 265 desa kelurahan, itu kan total ada 3091 TPS. Maka di sana harus hadir pengawas TPS. Jadi tiap TPS ada satu orang. Berarti TPS. ada 3.000 sekian TPS di mana setiap TPS-nya harus ada satu Ada pengawas satu orang seperti pengawas itu. TPS, ya. Oke, baik. Tadi juga sempat disinggung juga bahwa untuk KPPS kan yang memang mengadakan sebagai pelayanannya seperti itu. Bagi masyarakat awam, ini mungkin masih sulit membedakan antara nanti yang baru saja ada open recruitment bahwa KPPS dari KPU dan juga pengawas TPS dari Bawaslu. Ini perbedaan dasarnya kan sudah jelas. Tapi mungkin bisa diinfokan lagi untuk pendengar yang ada di rumah. Ya, secara sederhana begini. KPPS kan kelompok kerja pemungutan suara. Betul. Dia bekerja sesuai dengan instruksi dan arahan dan dibentuk oleh KPU Kabupaten Wonosobo. Jadi yang punya tugas dari sisi teknis dan proses pembentukan sudah dilakukan. Dan saat ini proses masukan tanggapan yang bisa diberikan oleh masyarakat. Jadi memang KPPS yang punya kuasa penuh terkait dengan bagaimana teknis pelaksanaan pemungutan suara. Nah, sedangkan pengawas TPS itu adalah organ kita ya, pengawas di lapangan di bawah Bawaslu yang punya tanggung jawab bagaimana memastikan agar proses pelaksanaan pungut hitung itu bisa berlangsung dengan baik. Ya, jadi lagi-lagi tidak hanya proses penyelenggaraannya yang baik, tetapi harus dipastikan penyelenggaraan yang baik itu salah satunya ada peran dari pengawas itu sendiri. Nah berarti untuk orang-orang yang memang sudah mendaftar sebagai KPPS nggak boleh ya Pak mendaftar sebagai pengawas TPS ya Pak? Berbeda, karena ini rekrutmennya juga sendiri-sendiri, tugasnya juga berbeda. Nah ini nih note buat Pesona Inspira kalau yang sudah diterima sebagai KPPS dan masih kepikiran ingin jadi pengawas TPS, ternyata nggak boleh nih. Jadi harus sendiri-sendiri. Memang yang sudah diterima di KPPS tugasnya sudah terpisah sebagai penyelenggaranya seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya nih, ini informasi yang paling ditunggu oleh warga masyarakat. Kapan mulai pendaftarannya? Kemudian persyaratannya nih Pak, ada apa saja mengenai untuk jadi pengawas TPS di pemilu tahun 2024 mendatang? Oke.
sekilas kami sampaikan Pesona Inspira. Jadi sejak tanggal 19 Desember lalu kita sudah melakukan proses pengumuman, sosialisasi, ya, termasuk iklan-iklan di media radio, termasuk media cetak itu juga sudah kita lakukan sampai dengan nanti di tanggal 31 Desember. Ya. Jadi yang juga perlu kami sampaikan bahwa proses pembentukan ini kita mendasarkan pada surat keputusan Ketua Bawaslu RI nomor 504 ya. 504 yang di sana menyampaikan dari sisi teknis pedoman pembentukan. Yang salah satunya juga berisi timeline jadwal pembentukan jadi 19 sampai dengan 31 Desember. Nah, sedangkan masa penerimaan pendaftaran dan penerimaan berkas itu nanti akan kita mulai serentak di 15 kecamatan di Wonosobo itu tanggal 2 sampai tanggal 6 Januari. Gitu Mas Iqbal. Oke, jadi mulai bisa submit persyaratan dan lain sebagainya dari tanggal 2 sampai 6 Januari. Ini mungkin ada persyaratan-persyaratannya, mungkin warga negara Indonesia berkaitan dengan domisili seperti itu. Biasanya itu cukup banyak ditanyakan. Ini persyaratannya seperti apa itu, Pak? Secara umum ya, secara umum nanti bisa ditambahkan Pak Ketua. Jadi persyaratan secara umum jelas adalah WNI, ya. WNI yang dibuktikan dengan fotokopi KTP ya. Terus pada saat pendaftaran ini yang tentu perlu diketahui. Jadi sekarang untuk mendaftar menjadi pengawas TPS itu usia minimalnya adalah 21 tahun. Oke, usia minimalnya 21 tahun. Tidak lagi 25. Kalau pemilu di 2019, Pilkada 2020 itu kan usia 25. Nah, ini sudah ada perubahan ya melalui Perpu 1 waktu itu yang kemudian sekarang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang 7 2023 bahwa pendaftaran menjadi pengawas TPS itu minimal adalah 21 tahun. Terhitung per tanggal 6 Januari tahun 2023. Oh, per tanggal 6 Januari. 6 Januari 2003 kelahirannya. Nah, itu kenapa kita ambil dari hari terakhir masa pendaftaran. Kemudian persyaratan umumnya ya setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar begitu ya. Kemudian mempunyai integritas dan kepribadian yang kuat, jujur, memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam bidang kepemiluan dan demokrasi. Kemudian pendidikan minimal adalah SLTA sederajat. Oh, SLTA atau sederajat? SLTA sederajat. Jadi bisa dari kejar paket C ya, dari SMA, madrasah aliyah, SMK atau alumni dari pondok pesantren yang ijazahnya disetarakan dengan SLTA itu juga bisa. Itu mungkin agak cukup banyak di Wonosobo juga ya. Ya. Kemudian mampu secara jasmani rohani, terus kemudian tidak menjadi anggota partai politik dan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Ya, jadi misalnya kalau kami sebagai komisioner di Bawaslu Kabupaten, maka otomatis pasangan saya tidak boleh menjadi pengawas TPS. Itu makna dari ikatan perkawinan. Ya, tetapi kalau saudara, keluarga itu tidak ada batasan secara khusus begitu. Itu sekilas begitu Mas Iqbal. Itu Mas Iqbal, itu adalah persyaratan ya yang harus dipenuhi secara administratif oleh peserta calon gitu ya, calon pengawas TPS. Tetapi dari keseluruhan itu sebenarnya kita ingin menjaring kriteria orang yang memang betul-betul satu memiliki keberanian. Wah, itu penting sekali ya Pak. Betul, karena tugas di TPS itu agak berbeda dengan di KPPS. Jadi kalau di KPPS mereka menjalankan tugas-tugas teknis sesuai dengan alur yang sudah ada menurut peraturan yang ditetapkan KPU. Sedangkan kalau petugas ini kita mengawasi. Nah, ketika mengawasi ini kan butuh nyali, butuh nyali untuk bisa mengungkapkan itu. Nah, oleh sebab itu kami berharap sekali bahwa yang pertama di samping harus memenuhi syarat-syarat administratif, kita ingin sekali membidik siapa sebenarnya warga masyarakat yang satu punya nyali dan punya komitmen untuk apa? Untuk menegakkan demokrasi ini. Nah, kemudian yang kedua kita tidak cukup orang yang punya nyali. Berani tapi tidak punya dasar itu bahaya juga. Nah, betul. Di samping kemudian dia punya nyali, punya keberanian, punya komitmen untuk menyampaikan pendapatnya, dia harus punya pengetahuan yang cukup. Oleh sebab itu tadi disampaikan oleh Pak Nasir bahwa pendidikan kita minimal sekolah lanjutan, itu asumsinya adalah bahwa orang yang bersangkutan itu ketika kita ajari untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pemahaman di peraturan perundang-undangan itu cukup mampu. Kemudian dari sisi usia sebenarnya
usia 21 ini sudah sangat cukup. Karena pengertian kita kalau usia 17 pun sebenarnya adalah usia yang dianggap sudah usia yang wajib tahu. Wajib tahu secara hukum, sehingga kalau orang sudah berusia 17 tahun itu dia dianggap sudah memenuhi standar-standar hukum untuk kegiatan di pemerintahan maupun di kegiatan-kegiatan hukum. Jadi namun demikian kami ingin mendapat di usia 21. Nah, dengan usia 21 ini katakanlah tidak terlalu muda. Iya, betul. Ya, tidak terlalu muda, dia masih dalam secara psikologis biasanya usia-usia itu adalah usia yang sangat idealis. Nah, sehingga tadi keberanian ada, pengetahuannya ada karena minimal sudah memiliki basic pendidikan SLTA, dan yang ketiga itu yang jujur. Wah, itu yang paling penting, Pak. Nah, makanya tadi disebutkan oleh Pak Nasir, di antaranya tidak boleh misalnya dia terlibat di dalam keanggotaan ataupun kepengurusan partai politik. Oke. Nah, ini tujuannya apa? Supaya tidak jeruk minum jeruk, kan gitu kan. Nah, Betul. kemudian Betul. pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS ini adalah pengawasan yang objektif, bukan subjektif, bukan berdasarkan suka dan tidak suka. Oh, itu partai saya udah tak biarin aja, salah pun tak biarin, itu nggak boleh. Nah, oleh sebab itu memang ini menjadi sebuah proses rekrutmen yang menurut saya cukup serius, sehingga kita kerjasama dengan Pesona FM untuk bisa menyampaikan kepada publik, karena kita ingin menjaring sebanyak-banyaknya supaya kita bisa mendapatkan calon peserta yang betul-betul memenuhi syarat administratif, dan ditambah juga dengan calon tambahan tadi, ada tambahan 3 kriteria itu yang menurut kami ini sangat diperlukan. Dengan demikian maka kalau tadi Pak Nasir mengatakan bahwa petugas pengawas TPS ini menjadi ujung tombak, nah itulah yang kita harapkan. Sehingga kalau di tingkatan TPS ini sudah terkawal dengan baik, maka insya Allah nanti ketika harus melakukan akumulasi suara, penghitungan suara di tingkat kecamatan, ini juga akan terkawal dengan baik. Nah, inilah yang membuat kita cukup serius. Kita ingin menyampaikan kepada publik secara luas. Kita dorong dari kalangan anak muda. Kami sudah mengontak beberapa kelompok-kelompok mahasiswa, kemudian juga mengontak beberapa organisasi kemasyarakatan yang lain, yang independen, LSM. Kita dorong untuk bersama-sama, yuk kalau kalian mau berkontribusi untuk mengawal demokrasi, untuk membangun demokrasi yang lebih baik, kayaknya menjadi pengawas TPS ini salah satu pilihan yang terbaik. Betul. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan demikian insya Allah kami minimal nanti terakhir bisa menjaring sebanyak 3.091. Tapi kami ingin menjaring sebanyak-banyaknya. Ada 10.000, itu menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat kita, perhatian masyarakat kita terhadap demokrasi itu ternyata cukup baik. Nah, tetapi nanti kita jaring, kita ambil yang terbaik sebanyak 3.091 itu. Oke, baik. Memang kebutuhannya cukup banyak, ada di 3.090, tapi diharapkan partisipasi masyarakat juga sebanyak-banyaknya. Karena balik lagi dicari bahwa orang yang berani, orang yang jujur, memiliki jiwa demokrasi, tapi juga bisa memiliki dasar untuk melakukan pembelaan. Jadi kalau misalnya tipikal seperti Mas Iqbal kayaknya nggak cocok di PTPS. Wah, kenapa ini saya? Nah, kayaknya orang tegelan. Nggak tegaan ya, Pak. Kadang kalau lihat, aduh, lebih ke nggak enakan juga. Jadi lebih baik jadi penyiar. Saya cocoknya jadi penyiar. Makanya menyampaikan kebenaran. Makanya sempat ada perubahan yang awalnya usia minimal 25 tahun menjadi 21 tahun karena dinilai mungkin usia di 21 tahun sudah cukup sebagai usia mengambil keputusan seperti itu. Luar biasa. Wah, ini semakin seru perbincangan kita mengenai pendaftaran calon pengawas TPS untuk pemilu di tahun 2024. Ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk, tapi kita tahan dulu. Kita akan ada jeda untuk menanti Pesona Inspira yang masih ingin bertanya. Sekali lagi, kalau ingin bertanya bisa langsung WhatsApp ke nomor Radio Pesona, ada di 0823 2383 9996. Kita akan kembali sesaat lagi. Kita akan jawab semua pertanyaan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu.
Baik Pesona Inspira dan juga pendengar radio MCA Kabupaten Wonosobo, masih di dialog eksklusif bersama dengan Bawaslu Kabupaten Wonosobo, di mana kita masih membahas tentang pendaftaran pengawas TPS untuk pemilu tahun 2024. Dan kita masih bersama dengan Bapak Sarwanto Priyadi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo dan Bapak Nasir Salasa sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo dan Kordif SDM Organisasi dan Diklat. Nah, ini sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Kayaknya harus kita absen satu-satu biar kebagian semua nih. Yang pertama ini Pak, ada pertanyaan ada dari Dino yang ada di Wonosobo. Ini bertanya mengapa pengawas yang ada di TPS ini batas umurnya berbeda dengan batas umur yang ada di KPPS. Selain itu, apakah pengawas TPS juga melakukan pengawasan di luar pemungutan suara seperti halnya kampanye yang ada di wilayahnya? Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mas Iqbal dan Pesona Inspira dimanapun Anda berada. Pertama terkait usia dulu ini berarti Betul. Mas ya. Jadi memang di Undang-Undang 7 termasuk di pedoman teknisnya itu memang berbeda. Jadi kalau pengawas TPS itu usia 21, sedangkan KPPS itu memang 17 tahun. Iya betul, lebih muda ya Pak. Ya, kenapa begitu? Semangatnya kemudian kenapa kemudian kita membatasi tidak yang 17 tahun? Karena di awal tadi sudah kita sampaikan, termasuk Pak Ketua sampaikan bahwa di usia 21 tahun itu kita ingin memastikan bahwa pengawas TPS itu betul-betul dari sisi kedewasaan berpikir dia sudah harus lebih matang. Artinya apa? Hal-hal yang teknis maupun non teknis terkait dengan proses yang terjadi di TPS, maka mau tidak mau nanti pengawas TPS yang memang punya kemampuan untuk menyampaikan masukan maupun saran ketika memang dari sisi administratif ataupun yang lainnya itu berpotensi adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Maka berangkat dari situ, maka pengawas TPS selain dari sisi usia juga harus punya keberanian, punya independensi dan integritas. Bagaimana kemudian nanti pengawas TPS juga mampu untuk memberikan satu warna dalam proses pengawasan yang memang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi betul. Maknanya begitu. Bukan kemudian 17 tahun itu tidak boleh, tidak. Tetapi memang dari sisi regulatif memang dipersyaratkannya adalah 21 tahun dengan dianggap bahwa usianya jauh lebih matang, lebih dewasa sehingga ada keberanian untuk mengambil keputusan dan lain sebagainya, itu ya. Kemudian yang kedua, apakah hanya bertugas di hari pemungutan suara atau tidak terkait dengan proses pengawasan tahapan kampanye? Tentu pasca nanti secara serentak tanggal 22 Januari nanti akan dilakukan pelantikan secara serentak, maka sejak saat itu juga pengawas TPS punya tanggung jawab untuk melakukan pengawasan tahapan maupun yang non tahapan. Oke. Pengawasan tahapan itu kalau di waktu-waktu pasca 22 Januari nanti menyangkut bagaimana proses penyiapan pemungutan suara, bagaimana proses pelaksanaan kampanye pada skup terkecil ya di tingkat TPS, karena tentu kita juga harus memastikan terkait dengan netralitas ASN, TNI Polri, Kades, Perangkat dan BPD. Maka ketika terjadi aktivitas kampanye di skup terendah ya di tingkat TPS, maka di situ sudah otomatis menjadi tanggung jawab daripada pengawas TPS. Tentu dengan melakukan proses koordinasi dengan jajaran di atasnya yaitu Panwaslu Kelurahan Desa. Jadi tidak serta-merta kita fokus mengawasi pungut hitung di tanggal 14 Februari Mas Iqbal. Tetapi tentu pasca dilantik nanti akan ada proses bintek, proses pembekalan, rapat, koordinasi, rakernis dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa pengawas TPS itu di 23 hari sebelum pemungutan suara juga melakukan aktivitas pengawasan baik itu yang sifatnya pengawasan tahapan maupun yang non tahapan. Begitu Mas. Berarti memang ada alasannya tersendiri ya Pak. Betul. Dan juga ada tanggung jawab pengawasannya juga tidak hanya selama TPS atau pemungutan suara saja ya Pak. Ada tanggung jawab melakukan pengawasan. Pertanyaannya kan nyambung juga Mas. Jadi apa yang nanti bakalan terjadi di TPS
itu bisa juga ada hubungannya dengan apa yang terjadi sebelum ada pemungutan berkelanjutan suara. seperti Betul. itu ya, Pak. Ya, jadi yang namanya proses kampanye itu kan bagian dari para peserta pemilu untuk bisa menyampaikan visi misinya, bagaimana dia menampilkan citra dirinya supaya disukai orang, kemudian nanti tidak hanya disukai tapi juga nanti dipilih orang. Wah. Nah, ini juga menjadi bagian pengawasan. Apakah nanti cara mereka itu mencari dukungan itu nanti akan berdampak enggak pada kegiatan penyelenggaraan di TPS itu. Nah, itulah makanya nanti istilahnya barangkali diintegrasikan gitu ya Pak Nasir ya. Jadi pengawas ini nanti sekalipun ini lingkupnya TPS nanti akan diintegrasikan juga dengan pengawas desa kelurahan yang kita sudah punya. Pengawas desa kelurahan juga nanti berintegrasi dengan pengawas di tingkat kecamatan. Nah, ini sehingga ini menjadi satu siklus bagaimana pengawasan yang efektif, yang efisien sehingga bisa mendorong untuk bisa memunculkan sebuah proses demokrasi yang berkualitas. Wah, memang ada berkesinambungan. Betul, sehingga kalau misalnya pengawasannya juga dilakukan saat sebelum pemungutan suara, ini nanti berpotensi supaya waktu saat pemungutan suara di TPS bisa berjalan betul. aman seperti itu ya, Pak. Nah, begitu juga tadi disampaikan oleh Pak Nasir bahwa nanti mereka tidak cukup hanya kita rekrut kemudian kita nyatakan lulus, kemudian kerja. Kita ada pelatihan-pelatihan. Wah, ada berarti ya, Pak. Karena apa? Pada saat pelaksanaan tugas dia itu sangat berat. Sangat berat bagaimana dia bisa menyampaikan pendapat. Ini kita harus ajari bagaimana public speakingnya kan gitu kan. Kemudian bagaimana dia harus bersikap. Yang namanya pengawas, sekalipun pengawas tidak boleh betentang-betenteng di tempat pemungutan suara kan gitu. Maka kita ajari juga bagaimana bersikap. Kemudian yang kedua bagaimana dia bisa menjaga situasi dan kondisi. Nah, boleh usul. Kemudian boleh menyampaikan pendapat, tetapi cara menyampaikan pendapat itu seperti apa itu juga nanti kita ajari. Nah, sehingga nanti dengan adanya petugas pengawas di situ itu sebenarnya kita ingin menciptakan rasa aman dan juga rasa tenang bagi semua, apakah itu bagi pemilihnya, apakah itu bagi peserta pemilu yang bertarung, karena memang ada pengawasnya, sehingga merasa misalnya peserta pemilu merasa kayaknya nanti dicurangin ini. Orang betul. Jangan seudon dulu, toh nanti kan ada pengawas TPS. Nah, paling tidak dengan jawaban seperti itu mereka akan lebih tenang. Gitu. Begitu juga para pemilih. Tidak merasa bahwa nanti saya udah nyoblos ini nggak taunya munculnya itu. Nah, nggak usah khawatir karena disitulah ada petugas pengawas TPS. Nah, inilah dengan adanya petugas pengawas TPS itu, maka diharapkan suasananya menjadi baik, semuanya bisa terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga jangan sampai nanti muncul persoalan-persoalan. Nah, oleh sebab itu posisi pengawas TPS ini menjadi sangat penting, karena ketika ada perselisihan, data dari pengawas TPS itu menjadi salah satu alat yang sangat penting untuk digunakan di dalam proses penyelesaian sengketa itu. Nah, oleh sebab itu memang nanti Pak Nasir tugasnya itu membuat modulnya, pelatihannya seperti apa yang dibutuhkan oleh petugas pengawas di lapangan, sehingga betul-betul apa yang kita sampaikan itu nanti akan bisa ditangkap dan juga bisa diimplementasikan. Nah, inilah sekalipun misalnya nanti kewenangan ada di kecamatan, tetapi kami terus pantau, kami sampaikan pada teman-teman di kecamatan, panwas kecamatan masing-masing, supaya betul-betul sehingga proses rekrutmen nanti insya Allah juga kita dorong menjadi proses rekrutmen yang bersih. Transparan. Jangan mentang-mentang ini adik saya, udah ya memang dia bisa baca, bisa tulis. Cuma barangkali nggak bisa berhitung, susah juga kan gitu. Karena ini kan nanti ada pemungutan suara, ada penghitungan suara, sehingga kita harus bisa memperoleh pengawas yang betul-betul mampu untuk melaksanakan itu, sehingga kita jamin nanti kita buatkan kanalnya seperti ini, sehingga nanti dari kanal itulah akan muncul pengawas TPS yang betul-betul ya minimal kalau tidak bisa sesempurna yang kita harapkan tapi paling tidak bisa mengawal demokrasi kita menjadi lebih baik. Iya, jadi sebenarnya pada dasarnya dengan hadirnya pengawas yang ada di TPS bisa memberikan rasa percaya yang lebih kepada masyarakat seperti itu ya Pak. Jadi saya ingatkan
masyarakat tidak usah khawatir dengan adanya pengawas TPS. Peserta pemilu juga begitu. Mestinya malah justru dia merasa aman. Wah, ya kan gitu. Karena terkawal dengan baik betul, seperti itu. Oke, baik. Langsung kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Mbak Mia. Assalamualaikum, selamat siang. Salam awas, ayo awasi pemilu. Wah, ini Sudah familiar, salam sudah familiar sekali nih. Ini tadi untuk pertanyaan mengenai usia minimum untuk KPPS dan pengawas TPS sudah dijawab. Ini ada pertanyaan selanjutnya, apakah sudah diadakan edukasi untuk pemilih pemula seperti itu? Apakah sudah ada edukasinya seperti itu, Pak? Ya. Jadi secara umum Bawaslu Kabupaten Wonosobo itu tidak henti-hentinya melakukan kegiatan yang namanya sosialisasi pengawasan partisipatif. Jadi kita sampai sejauh ini juga punya agen-agen pengawas partisipatif. Nah, sifatnya relawan, nah begitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita secara konsisten, secara terus-menerus juga berkesinambungan dari tingkat desa, kecamatan, apalagi di tingkat kabupaten, kita menyasar kepada kelompok-kelompok manapun begitu ya. Baik itu ormas, keagamaan maupun lembaga swadaya masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, santri gitu. Kita sampaikan hal-hal yang memungkinkan bagaimana kemudian warga itu terlibat. Karena nggak mungkin kita melakukan pengawasan itu secara mandiri oleh Bawaslu. Jumlah kita terbatas, Mas. Iya betul. Jumlah kita di kabupaten terbatas, di kecamatan terbatas. Demikian juga di tingkat desa. Tiap desa hanya ada satu. Maka jalan yang paling mungkin untuk kita tempuh bagaimana melibatkan seluruh kelompok masyarakat itu untuk menjadi pengawas partisipatif secara bersama-sama. Tujuannya apa? Satu, memberikan pemahaman agar akan pentingnya kehidupan demokrasi, kan begitu ya. Bagaimana kualitas demokrasi itu harus kita jaga dan kita dorong, kita lestarikan bersama-sama. Bagaimana kemudian masyarakat itu mau terlibat. Ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam proses pelaksanaan kampanye hari ini misalnya, maka masyarakat boleh dengan segera menyampaikan informasi kepada kita, ya kan? Sebelum sampai pada proses penanganan pelanggaran, proses penindakan pelanggaran, bagaimana kemudian hal-hal yang berpotensi terjadinya pelanggaran itu kita cegah, Mas. Lah masyarakat juga kita harapkan ada partisipasi ke arah sana, tidak hanya sekedar menyerahkan proses pengawasan pemilu, kampanye atau hal lainnya kepada Bawaslu, tetapi semuanya juga punya perspektif yang sama. Karena pemilu itu menjadi tanggung jawab kita bersama, kan begitu kira-kira. Ya, jadi seringkali gini, seolah-olah ada dikotomi ya. Kalau pendidikan politik itu seolah-olah hanya KPU saja. Nah, betul itu, Pak. Sehingga kalau misalnya ada pertanyaan apakah sudah melakukan pendidikan politik terutama untuk pemilih pemula, pasti jawabannya itu tergantung pada KPU. Bukan. Jadi semua baik itu lembaga penyelenggaranya, KPU, pengawasnya, Bawaslu dan juga seluruh elemen masyarakat punya kewajiban yang sama. Punya kewajiban yang sama untuk sama-sama memberikan pendidikan politik terutama kepada pemilih pemula. Janganlah kita membuat jalan-jalan sesat untuk para pemilih pemula, ya kan? Nah, oleh sebab itu di dalam komitmen Bawaslu ini kita punya dua arahan bagi para pemilih pemula. Satu, kita mendorong bagaimana para pemilih pemula ini bisa menjadi pemilih yang rasional, yang dia dengan kemerdekaannya dia bisa menentukan pendapatnya sendiri. Kemudian yang kedua, tidak cukup hanya pemilih yang rasional, kita ingin menjadi pemilih yang peduli. Nah, pemilih yang peduli itu adalah pemilih yang juga care terhadap situasi dan kondisi yang berkembang di wilayahnya. Kalau udah jelas di situ ada potensi kecurangan, dia tahu. Tapi karena dia tidak ingin ribet, dia diam. Nah, diamnya orang baik itu jadi tidak baik. Oh iya, nah, karena tidak mengungkapkan kebenaran ya, Pak. Itulah sebab itulah Bawaslu kemudian juga tergerak. Kami kalau tidak salah sudah melakukan kegiatan pendidikan politik kepada pemilih pemula terutama di kalangan anak-anak SLTA itu sudah ada beberapa kali. Kemudian kita juga melakukan kegiatan seperti yang tadi disampaikan Pak Nasir, tidak hanya cukup di situ, tapi kita juga merambah ke desa-desa. Sehingga kita punya ada desa anti money politik, ada desa pengawasan. Kemudian kita juga sekarang punya relawan siber untuk ikut membantu mengawasi perkembangan media sosial dan sebagainya. Nah, inilah
kita sama-sama bahwa ini sebagai satu bukti ya bahwa kita punya komitmen untuk mengawal demokrasi sesuai dengan mandat undang-undang, ya kita lakukan sebaik-baiknya sehingga semua itu menjadi mitra kita, semua menjadi sasaran kita. Nah inilah yang kita dorong, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pendidikan politik seperti ini kami juga akan bisa mempermudah kami. Bahkan beberapa waktu yang lalu Bawaslu juga melakukan penandatanganan MOU dengan 2 ormas Islam terbesar, yaitu dari PCNU Kabupaten Wonosobo dan pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Nah, mereka sangat antusias untuk mendukung Bawaslu. Karena apa? Mereka sendiri juga sangat khawatir kalau proses demokrasi ini kemudian tidak memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk umat. Nah, oleh sebab itu mereka juga akhirnya punya komitmen untuk bersama-sama KPU melalui jajaran struktural dan fungsionalnya untuk bisa bersama-sama mengawal demokrasi menjadi lebih baik. Dan itulah kami merasa memperoleh dukungan semangat yang luar biasa, sehingga mudah-mudahan dengan dukungan dari berbagai pihak ya insya Allah kita bisa mengawal pemilu di Wonosobo itu betul-betul bisa berjalan demokratis, jujur dan adil. Oke, baik. Dan ini pertanyaan yang agak cukup banyak. Di mana ada beberapa orang menanyakan hampir hal yang sama. Ini ada dari Mbak Anis di Selomerto. Tadi sudah disebutkan minimal usianya 21 tahun. Kemudian usia maksimalnya kira-kira berapa? Nah, untuk pertanyaan yang kedua, saya tidak tergabung dalam partai politik, tapi saya masuk tim sukses, Pak. Boleh daftar atau tidak? Dan kemudian semisal saya tempat tinggalnya di Selomerto, apakah nanti akan ditempatkan di TPS Selomerto atau malah ditempatkan di TPS lain, Pak? Dan yang terakhir adalah masalah gaji pengawasnya, Pak. Ini nanti berapa? Silahkan, Pak. Ya, ini biar diborong sama Pak Nasir. Ya. Karena yang punya duit juga Pak Nasir. Wah, punya duit tapi tidak ada haknya ya, Pak. Angkanya aja. Angkanya saja kita kelola begitu ya. Jadi dipanya karena dipa APBN ini Mas. Jadi gini, terkait dengan usia. Tadi di awal mohon maaf kelupaan ya. Jadi kalau batasan usia maksimal tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, batasan usia maksimal tidak ada sepanjang orang tersebut adalah masih bisa melakukan tugas dan kerja-kerja pengawasan. Kata kuncinya itu. Nanti teman-teman di tingkat kecamatan yang akan melakukan proses pendalaman. Karena selain dari sisi administratif menyerahkan berkas begitu ya, nanti juga ada yang namanya pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi yang kemudian nanti dilanjut bagi yang dinyatakan lulus administrasi itu ada yang namanya tes wawancara. Oke. Nah, di tes wawancara itu nanti akan didalami oleh teman-teman Panwaslu kecamatan dari sisi kepatutan kelayakan. Apakah kira-kira mampu apa tidak, termasuk dengan usia dengan usia sekian puluh tahun misalnya, itu kira-kira masih memungkinkan nggak untuk melakukan kerja-kerja pengawasan. Karena kita tahu Mas Iqbal, menjadi pengawas pemilu itu kerjanya tidak hanya 24 jam. Kan begitu ya? Iya betul. Lebih dari itu. Lebih kan dari ya? itu. Jadi apalagi kalau tahapannya seperti sekarang sudah tahapan kampanye ya Pak Ketua ya, sehingga kadang-kadang malam hari pun kita juga harus ada hal-hal yang harus betul, ya kan? Karena sampai sejauh ini itu kan ada beberapa yang bisa jadi kalau kegiatan kampanye itu dilakukan sampai bahkan menjelang larut malam. Gitu. Bahkan dini hari ya Pak, Iya, pertemuan-pertemuan seperti itu ya. Jam 18 lah, jam 20. Tapi faktanya kan bisa sampai jam 21, jam 22 dan seterusnya. Artinya termasuk sampai di hari H nanti yang memastikan dengan usia berapapun itu ya masih bisa dan mampu untuk melakukan kerja pengawasan dan kerja kelembagaan. Yang berikutnya terkait dengan saya bukan anggota partai politik tetapi menjadi tim sukses. Tim sukses betul itu, Pak. Tadi di awal sudah disampaikan sama Pak Ketua, menjadi pengawas pemilu itu kan harus memiliki integritas, memiliki independensi, biar tidak jeruk makan jeruk kan. Jadi jelas siapa yang diawasi dan siapa yang mengawasi kan begitu. Nah, maka kami mendorong para kader terbaik, para generasi muda dan masyarakat Wonosobo yang memang punya kepedulian, punya keinginan untuk menjadi pengawas ya monggo segera bergabung, mendaftarkan diri, dilengkapi secara administratif dan lain sebagainya. Kalau toh kemudian memang
sudah menjadi tim sukses, ya kami mendorong untuk fokus saja untuk menjadi tim sukses, kan begitu ya Pak Ketua. Biar nanti jelas ini tupoksinya juga ya. Jelas tupoksinya, karena di sini kan untuk mewujudkan demokrasi yang baik itu memang butuh keterlibatan semua pihak. Jadi peserta yang baik, jadi tim sukses yang baik. Kalau jadi pengawas juga pengawas yang baik. Jadi penyelenggara teknis KPU jajarannya juga yang baik, kan begitu. Biar nanti sama-sama menghasilkan proses yang baik pula, kan begitu. Yang berikutnya terkait dengan proses pendaftaran, ini basisnya adalah per domisili dalam satu kecamatan. Oke. Tetapi di awal ketika mendaftar itu jelas mana yang dituju. Misalnya Mas Iqbal itu warga dari desa atau kelurahan A gitu. Maka ketika mendaftar itu ya ditujukan misalnya mendaftar untuk menjadi pengawas TPS di TPS 1 atau TPS 2 di desa. Oke. Ya Mas Iqbal begitu misalnya. Oh, jadi Ya. sejak pendaftaran saja sudah Sejak terarah. pendaftaran awal itu di formulir awal sudah kita cantumkan di sana. Kira-kira mendaftar untuk menjadi pengawas TPS berapa di desa mana, ya. Tapi lagi-lagi basisnya adalah domisili dalam satu kecamatan, ya. Di forum ini juga sekaligus kita sampaikan yang dipakai adalah KTP, bukan keterangan domisili. Oke, Ya, baik. jadi keterangan domisili untuk mendaftar sampai pada dinyatakan lolos administratif bisa jadi nanti dipertimbangkan. Tetapi yang lebih dilihat adalah fotokopi KTP-nya. Misalnya warga Kecamatan Wonosobo, ya pasti nanti dia akan diakomodir untuk mendaftar di wilayah Kecamatan Wonosobo. Oke, Kan begitu. baik. Yang berikutnya terkait dengan honor, ini sensitif sebetulnya, ya. Cuman ini hak warga negara untuk Betul. menanya. Jadi kita mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 715 yang ditandatangani oleh Ibu Menteri Keuangan pada tanggal 25 Agustus tahun 2022 yang lalu. Di sana disebutkan dengan terang, ya. Perlu kami sebutkan nggak? Iya. Di PMK 715 ini juga bisa diakses kok di JDIH-nya. Oh, bisa diakses Bawaslu secara ada, umum. Di Kemenkeu juga ada. Jadi honor pengawas TPS dengan masa kerja kurang lebih 1 bulan itu honornya adalah 1 juta rupiah. Oke. Ini sama dengan teman-teman KPPS, honornya sama karena sama-sama diatur di PMK 715. Oke. Ya. Mudah-mudahan kalaupun ada revisi nanti ditambah. Oke. Semoga ditambah. Tapi sampai sejauh ini Belum ada. tidak ada informasi untuk revisi terkait dengan honor ini di PMK 715. Ya. Jadi honor 1 juta rupiah, kemudian masa kerja kurang lebih selama 1 bulan, akumulasi ya dari H-3 dan H+7. Kemudian nanti pada saat kegiatan-kegiatan pelantikan, pembekalan, rakernis, BIMTEK dan seterusnya itu kita juga fasilitasi dari sisi konsumsi, kita fasilitasi transportasinya. Kemudian nanti pada saat melakukan tugas pengawasan di hari H itu kita juga ada yang namanya uang pengganti makan. Oke. Ya, jadi insya Allah semuanya kita fasilitasi, termasuk ada buku saku pengawas TPS, modul, kemudian ID card, kemudian hal-hal lain yang memang itu menjadi hak pengawas TPS sepanjang itu diatur oleh undang-undang dan sesuai dengan yang sudah disiapkan oleh Bawaslu RI, pasti tentu akan kita sampaikan. Prinsip proses pendaftaran ini kita lakukan secara transparan. Proses pendaftaran pengawas TPS juga tidak dipungut biaya alias gratis. Oke, Alias baik, gratis. baik. Jadi untuk terkait dengan surat keterangan sehat itu cukup diisi dengan surat pernyataan sehat. Oh, pernyataan Jasmani, saja. rohani maupun bebas narkoba. Ya, jadi tidak perlu juga harus datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, tapi dengan surat pernyataan tanda tangan bermaterai itu sudah dianggap cukup untuk menerangkan bahwa memang saya sehat dari sisi jasmani, rohani maupun bebas narkoba. Tapi kalau memang kondisinya tidak sehat ya jangan menyatakan sehat. Kan begitu. Sesuai Karena dengan nanti, keadaannya saja ya, tanda tangan Pak. bermaterai itu juga berkonsekuensi dari sisi hukum, ya kan begitu. Tidak asal orang menyatakan sehat, tetapi juga bisa diketahui dengan cara yang tahu kita sehat apa enggaknya kan kita sendiri. Betul. Selain juga bisa dari sisi lain juga melakukan proses pemeriksaan kesehatan di rumah sakit, puskesmas itu juga boleh. Saya kira itu. Nah itu terkait dengan berapa sih gajinya? Tadi sudah disebutkan Pak Nasir 1 juta. Jadi gaji pengawas TPS sama dengan penyelenggara di tingkatan KPPS. Jadi tidak ada bedanya. Sehingga mulai saya di sini aja ini lebih besar, enggak sama. Karena aja. ini acuannya adalah acuan Menteri Keuangan. Nah, persoalannya sebenarnya bukan hanya pada persoalan berapa sih gajinya, berapa honornya, apakah besar atau kecil. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kita sebenarnya seberapa besar
kontribusi kita kepada negara dan bangsa. Oke. Itu yang jauh lebih penting. Sehingga saya menangkap begini, ketika ada anak muda yang kemudian terketuk hatinya untuk bisa berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara, dan dia mendaftar sebagai pengawas TPS, maka pada satu sisi dia mendapatkan jerih payahnya dalam bentuk uang, ya kan. Yang kedua, dia dapat berbagai kemanfaatan, mulai dari ilmu pengetahuan. Wah, betul, ya itu kan? yang mahal justru, Pak. Dia punya makin banyak teman, makin banyak jaringan. Siapa tahu, ini kan kita diajarkan oleh agama kita nih, makin sering kita bersilaturahmi, insya Allah dipanjangkan usianya, kan gitu, ditambah rezekinya. Semakin banyak teman, juga nanti akan tambah rezekinya. Lah inilah hal-hal yang seperti itu, sehingga menurut saya seorang warga negara yang baik itu tidak pernah berhitung tentang untung ruginya. Nah, tetapi selalu berhitung apa yang bisa kita berikan untuk kebaikan bangsa dan negara. Nah, itulah kita dorong teman-teman muda untuk bisa berpartisipasi untuk membangun demokrasi, tetapi kita juga tidak berdiam diri bahwa orang itu bekerja memang butuh dukungan, butuh sumber daya. Tetapi tidak semua orang itu tergantung kepada uang. Nah, inilah ini yang filosofi kami, dan mudah-mudahan itu masuk apa yang disampaikan Pak Nasir tadi. Kita sekali lagi kita juga sambil memberikan kesempatan orang untuk bisa mengekspresikan gagasan, pikiran dan keinginannya untuk bersama-sama ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Oke, nah. Kemudian nih pertanyaan yang terakhir masuk di nomor WhatsApp Radio Pesona ini dari Pak Jati. Selamat siang, ini saya mau bertanya kembali mengenai masa kerja pastinya berapa bulan, dan kalau boleh tahu perakiraan jam kerjanya juga ini Pak. Seperti itu. Seperti apa ini Pak? Kebetulan kan memang pengawasan memang harus tetap dilakukan seperti itu. Ya. Jadi di salah satu persyaratan itu kan ada makna keterpenuhan penuh waktu begitu Mas. Jadi menjadi pengawas pemilu pada level pengawas TPS itu juga ada keterpenuhan waktu. Kita tahu betul bahwa pengawas TPS juga pasti tentunya pada saatnya nanti mereka adalah orang-orang yang memang sudah punya pekerjaan, punya aktivitas. Sekarang logikanya gini Mas Iqbal, siapa sih orang usia 21 tahun dengan pendidikan SLTA, dan mohon maaf ya, dalam tanda kutip hari ini kok kita masih berdiam diri di rumah dan nganggur. Ya, maka kita memahami betul semua orang-orang itu adalah orang-orang sudah punya aktivitas, punya pekerjaan. Tetapi bagaimana kemudian punya kemampuan untuk memanage waktu, ya. Tadi Pak Kuta sudah sampaikan, tidak hanya sekedar untuk mencari dari sisi finansialnya saja, tetapi ada keterpanggilan bagaimana kemudian kita ingin mengabdikan diri, jiwa dan raga kita itu untuk mensukseskan pemilu tahun 2024. Maka makna keterpenuhan waktu itu bagaimana kemudian kita mampu melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan pengawasan dengan baik, kan begitu. Yang kemudian apakah pertanyaan kemudian kan tepatnya itu kalau sehari berapa jam melakukan pekerjaan. Ya penuh waktu karena sekarang itu tahapannya masa kampanye, kemudian tugas pengawasan lain, ya kapanpun dibutuhkan kita siap. Bisa jadi kita jam 9 malam yang harusnya sudah waktu istirahat, tidur dan seterusnya, kita masih harus berada di tempat-tempat tertentu untuk melakukan tugas pengawasan kampanye misalnya. Apalagi nanti di 21 hari terakhir menjelang hari H sejak sekitar tanggal 22 Januari Pak Ketua ya, itu kan sudah ada kampanye dengan metode rapat umum. Dan tentu ketika sudah proses ke sana ya tentu kita harus menyisihkan banyak waktu juga untuk lembaga ini, kan begitu. Jadi itu makna dari keterpenuhan waktu. Kalau di awal saya sampaikan bisa jadi lebih dari 24 jam itu kan analogi secara umum saja ya. Jadi bahwa kapanpun kita dibutuhkan oleh lembaga ini ya kita harus siap. Ketika ada tugas-tugas pengawasan yang harus segera ditunaikan, dilaksanakan, ya mari kita laksanakan, kita tunaikan. Yang terpenting bukan bagaimana kemudian saya mendapatkan apa dari lembaga ini, saya mendapatkan apa menjadi dari negara ini, tetapi apa yang bisa kita berikan, kita kontribusikan untuk bangsa dan negara ini, utamanya terkait dengan kesuksesan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Begitu Mas Iqbal. Oke, baik-baik. Mungkin karena juga kita sudah kehabisan waktu, sebagai closing statement mungkin bisa diberikan ajakan untuk mendaftar sebagai pengawas TPS, atau mungkin himbauan nih untuk masyarakat
agar bersama-sama mengawal pemilu yang nanti akan dilakukan di tahun 2024. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Jadi terakhir saya ingin mengajak seluruh warga masyarakat di Kabupaten Wonosobo, marilah kita bersama-sama selenggarakan pemilihan umum 2024 ini dengan cara yang sebaik-baiknya, yang seenak-enaknya, tapi jangan seenaknya sendiri. Nah, kan gitu. Betul. Nah, kenapa? Karena yang namanya pemilu itu bukan sesuatu yang menakutkan. Pemilu itu bukan sesuatu yang menegangkan. Tetapi pemilu itu juga bukan candaria. Tapi ini persoalan bagaimana kita memikirkan nasib bangsa untuk 5 tahun ke depan. Iya. Kan? Nah, oleh sebab itu mari bersama-sama silakan pemilih yang sudah punya hak pilih, gunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua kami sarankan, silakan kalau menemukan sesuatu hal yang aneh, ya, daripada kemudian diviralkan lewat medsos tapi belum tentu benar, disampaikan kepada pihak lain tetapi kemudian pihak lain itu bukan pihak yang punya kewenangan untuk melakukan itu, kan Muspro juga laporkan saja kepada Panwas di tingkat kecamatan, tingkat desa, mungkin juga di tingkat TPS atau ke Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Insya Allah itu kita tangani dengan baik, dan dengan cara demikianlah maka pemilu ini akan bisa berhasil karena ada partisipasi masyarakat. Oke, baik. Silahkan Pak. Ya, singkat saja Mas. Ini masih ada cukup waktu sebelum tanggal 2 Januari. Jadi monggo kepada seluruh warga masyarakat Wonosobo, Pesona Inspira dimanapun Anda berada, persiapkan diri Anda untuk menjadi pengawas TPS. Siapkan berkas sejak sekarang, dan nanti mulai tanggal 2 sampai 6 Januari silahkan antar langsung berkas panjenengan semua, didaftarkan menjadi pengawas TPS. Tempat pendaftarannya di kantor Panwaslu kecamatan masing-masing, tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Waktunya terbatas, ya, sehingga monggo persiapkan diri dengan baik, penuhi secara administratif, dan ikuti prosedur yang berlaku. Prinsip proses ini kita lakukan secara transparan dan tidak dipungut biaya. Oke, baik. Mungkin kalau ada butuh informasi lebih lanjut bisa menghubungi sosial media dari Bawaslu ya, Pak. Bisa sosial media Bawaslu atau hadir langsung ke Panwaslu kecamatan setempat. Oke. Di sana juga sudah kita sediakan formulir pendaftaran secara langsung. Oke, mudah sekali, informasinya juga transparan, bisa diikuti oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Wonosobo. Dan juga terima kasih kepada Bapak Sarwanto Priyadi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo dan Bapak Nasir Salasa sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo dan Kordif SDM Organisasi dan juga Diklat. Semoga tidak bosan-bosan datang ke Radio Pesona mengedukasi para pemilih-pemilih dan para masyarakat untuk ikut sama-sama mengawal pemilu 2024 demi terciptanya pemilu yang juga jujur dan adil. Terima kasih kepada Pesona Inspira yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan. Bisa langsung daftar saja ke Bawaslu kecamatan setempat. Aman, nyaman, dan juga tenang. Informasinya transparan dan juga yang penting gratis ya Pak. Gratis. Terima kasih. Sampai jumpa di dialog eksklusif selanjutnya. Saya Iqbal Santosa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.